Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Zaldi dengan NIM 06102825300036 dari kelas B Indralaya, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan esai saya sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Khalidah. Judul esai saya adalah Media Sosial sebagai Katalis Perubahan Bahasa Remaja, Antakreativitas dan Degradasi Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi sekaligus identitas sosial yang kini mengalami perubahan signifikan seiring pesatnya perkembangan media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang munculnya ragam bahasa baru yang cepat menyebar dan viral. Penggunaan bahasa gaul, singkatan, serta campuran bahasa asing menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai katalis dalam mempercepat perubahan bahasa di kalangan remaja. Fenomena ini didukung oleh data penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan laporan dari We Are Social dan Data Reportal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta jiwa. Mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia 16 hingga 24 tahun yang juga menjadi pengguna paling aktif media sosial dengan rata-rata durasi penggunaan lebih dari 3 jam per hari. Selain itu, survei dari APJII menunjukkan bahwa lebih dari 90% remaja Indonesia menggunakan media sosial sebagai sarana utama komunikasi. Data ini memperlihatkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap pola berbahasa remaja. Perubahan ini terlihat dari munculnya berbagai istilah populer seperti anjay, anjir, healing, overthinking, dan bestie yang digunakan secara luas. Bahkan, istilah seperti spill, relate banget, no debat, dan literally mulai merambah ke konteks formal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran batas antara bahasa formal dan informal, di mana kebiasaan berbahasa di ruang digital terbawa ke ruang resmi tanpa penyaringan yang memadai. Faktor penyebab perubahan ini antara lain adalah perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi instan, budaya viralitas yang mempercepat penyebaran bahasa, pengaruh globalisasi terutama dari bahasa Inggris, serta kebutuhan remaja untuk mengekspresikan identitas diri dan diterima dalam kelompok sosialnya. Dampak dari fenomena ini bersifat dua sisi. Di satu sisi, media sosial mendorong kreativitas linguistik, memperkaya kosakata, serta menciptakan gaya komunikasi yang lebih ekspresif dan fleksibel. Bahasa menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah secara terus-menerus dapat menurunkan kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks formal seperti akademik. Selain itu, penggunaan bahasa campuran juga berpotensi mengaburkan struktur bahasa asli dan mengurangi rasa bangga terhadap bahasa nasional. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mengatasi hal tersebut, peran pendidikan menjadi sangat penting. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya perlu menekankan kaidah, tetapi juga penggunaan bahasa secara kontekstual. Guru dapat memanfaatkan fenomena bahasa di media sosial sebagai bahan pembelajaran agar siswa mampu memahami dan mengkritisi penggunaannya. Selain itu, peningkatan literasi digital juga diperlukan agar remaja lebih selektif dalam menggunakan bahasa di ruang digital. Di sisi lain, peran keluarga, masyarakat, dan media juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan perkembangan bahasa tetap berjalan dinamis tanpa mengabaikan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sebagai penutup, media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola penggunaan bahasa remaja. Perubahan ini menghadirkan peluang berupa kreativitas, namun juga tantangan berupa menurunnya ketepatan berbahasa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menggunakan bahasa secara bijak dan sesuai konteks, agar bahasa Indonesia tetap menjadi alat komunikasi yang efektif sekaligus mencerminkan jati diri bangsa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.